Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mario Toto Siombing. Saya akan meresum tentang Trainer. Trainer adalah salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material. Biasanya alat satu ini digunakan untuk memindahkan suatu barang dalam jumlah yang banyak dan berat. Alat satu ini memiliki bentuk yang panjang dan kemampuan mengangkat sangat kuat. Trainer memiliki beberapa keuntungan diantaranya. Salah satunya efisiensi, selain dapat menghemat waktu dan tenaga dalam memindahkan barang berat. Produktivitas, trainer dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan. Trainer dapat meningkatkan keamanan kerja. Mungkin itu saja resume trainer saya pagi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Perkenalkan, nama saya Andi Subarda. Saya ingin bersum tentang timing gear. Timing gear adalah komponen dalam mesin alat yang berat yang berfungsi sebagai pengaturan gerakan dan gigi penghubung crankshaft ke bagian mesin yang berhubungan dengan tenaga putar untuk membantu kinerja mesin. Sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Agil ingin mempresentasikan tentang piston. Fungsi utama piston adalah mengubah volume dari silinder sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Piston ada beberapa macam, seperti piston split, piston slipper, piston outer mix, dan piston oval. Sekian dari pengertian piston yang saya bawakan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meresum crankshaft. Crankshaft berguna sebagai poros penggerak yang akan menggerakkan piston. Letak komponen yang satu ini berada di dalam ruang pembakaran, tepatnya yaitu di blok silinder, di bagian bawah silinder mesin mobil. Crankshaft memiliki fungsi yang penting juga dalam menunjang performa kinerja mesin. Itulah mengapa komponen mobil yang satu ini perlu dilakukan perawatan dengan baik agar tidak mudah rusak. Fungsi crankshaft adalah mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putaran atau gerak rotasi. Pembakaran di ruang bakar mesin menghasilkan ekspansi yang dapat digunakan sebagai energi mesin mobil. Cara kerja crankshaft dimulai saat terjadinya proses pembakaran di ruang pembakaran. Hasil pembakaran tersebut akan melalui batang piston dan piston mulai bergerak naik turun. Sekian resum crankshaft dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohil Alam. Di sini saya akan sedikit meresum tentang intake manifold. Intake manifold adalah komponen mobil yang terletak pada kepala silinder dan terhubung dengan intake valve. Fungsi dari komponen ini adalah mengatur masuknya bahan bakar secara campuran udara di permukaan mesin. Bagaimana cara kerja intake manifold? Memungkinkan udara masuk ke ruang pembakaran pada langkah hisap, dan udara ini kemudian dicampur dengan bahan bakar dari injektor. Setelah itu siklus pembakaran berlanjut. Segitu saja saya meresum tentang intake manifold. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan resume tentang exhaust manifold. Exhaust manifold atau saluran buang umumnya disebut dengan knalpot manifold. Saluran buang biasanya ditempatkan di bagian bawah saluran isap. Saluran pembuangan berfungsi untuk menyalurkan gas sisa di dalam silinder keluar melalui pipa pembuangan gas. Permukaan saluran gas buang yang berhubungan dengan kepala silinder. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Andika dari 11 TPK ingin meresum blok silinder. Blok silinder atau blok
silinder adalah komponen utama mesin kendaraan yang berfungsi sebagai penopang dan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Penopang komponen mesin. Blok silinder menjadi dudukan atau penopang untuk komponen mesin lainnya seperti poros engkol, kepala silinder, dan piston. Tempat pembakaran. Blok silinder merupakan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara mengubah energi kimia menjadi tenaga mekanik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Panca Ramadan. Saya akan membacakan sedikit resume tentang silinder head. Dalam mesin pembakaran internal, kepala silinder atau sering disingkat secara informal hanya kepala berada di atas silinder, di atas blok silinder. Itu menutup di bagian atas silinder membentuk ruang bakar. Sambungan ini disegel oleh packing kepala. Pada kebanyakan mesin, sambung head juga menyediakan ruang untuk saluran yang mengalirkan udara dan bahan bakar ke silinder dan yang memungkinkan knalpot keluar. Kepala juga bisa menjadi tempat memasang katup, busi, dan injeksi bakar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ramadhani, saya akan meresum silinder liner. Silinder liner atau tabung silinder merupakan komponen mobil di dalam blok mesin yang memiliki tugas utama sebagai dudukan piston. Komponen ini bersifat combustion chamber yang berkoneksi dengan tekanan tinggi akibat beban gesek yang besar dari gerakan naik turun piston. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko, saya dari lulusan 11 TPK. Saya ingin merangkum atau menjelaskan tentang turbocharger. Turbocharger adalah merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk meningkatkan tenaga mesin dengan cara meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Turbocharger bisa dipasang pada saluran gas buang mobil. Turbocharger memanfaatkan aliran udara panas yang berasal dari gas buang mesin. Udara mengalir melalui turbin dan memutar kompresor. Udara mengalir melalui turbin dan memutar kompresor. Dan rotasi yang dihasilkan bisa mencapai hingga 150.000 putaran per menit. Turbocharger memiliki beberapa komponen, yaitu turbin kompresor, batang penyambung. Berapa keuntungan menggunakan turbocharger adalah meningkatkan tenaga diesel, irit bahan bakar, ramah lingkungan, berkurangnya kebisingan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Jabarus. Saya akan meresum tentang valve. Valve bisa disebut katup atau injap. Disebut juga klep, adalah sebuah alat untuk mengatur, mengarahkan atau mengendalikan arus fluida, gas cairan atau benda padat terfluidisasi dengan membuka, menutup, mengecilkan atau membesarkan arusnya. Pada katup terbuka, arus air diatur dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adian. Saya ingin meresum tentang injektor. Injektor adalah salah satu komponen utama dalam sistem pembakaran bahan diesel. Injektor memiliki peran vital dalam memastikan bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar dengan jumlah yang tepat untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan meresum tentang capstan. Capstan adalah sejenis wind kecil yang digunakan di dek atau pantai untuk keperluan penjangkaran dan tambatan. Capstan laut memiliki karakteristik struktur yang ringkas, pengoperasian yang mudah, ringan, dan pemeliharaan yang nyaman. Ini adalah pemilihan hemat biaya untuk kapal kecil Anda. Kecepatan capstan bisa kecepatan tunggal, kecepatan ganda, dan 3 kecepatan tergantung kebutuhan Anda. Sekian dari meresum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Kurniawan dari 11 TPK. Di sini saya ingin menjelaskan kemudi kapal adalah alat yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Kemudian kapal terletak di ujung belakang lambung kapal, tepatnya di belakang propeller. Kemudian kapal memiliki peran penting dalam keselamatan kapal. Kemudian kapal yang baik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam SOLAS 74 aturan ke-29 bab 2 tentang perangkat kemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantar Dusisono dari kelas 11 TPK. Saya ingin meresum tentang timing gear. Timing gear atau dikenal juga dengan sebutan gear valve, gear train, gear drive ataupun cam train gear adalah gigi penghubung yang mentransferkan putaran crankshaft ke perlengkapan mesin. Membutuhkan tenaga putar sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Komponen ini memiliki jumlah gigi dan susunan yang berbeda tergantung pada model mesin. Adapun struktur utama dari timing gear seperti 1. Cam gear, 2. Injection pump gear, 3. Aksesori gear atau camins, 4. Oil pumps driving gear, 5. Balancer shaft gear, 6. Crank pulley gear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haidil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudi kapal. Kemudi kapal adalah alat yang digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal, baik arah lurus maupun belok. Kemudi kapal terletak di ujung belakang kapal, tepatnya di belakang propeller. Kemudi kapal memiliki peran penting dalam keselamatan kapal. Kemudian kapal yang baik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam SOLAS 74 aturan ke-29 bab 2 tentang perangkat kemudi. Ada beberapa jenis kemudi kapal, diantaranya 1. Kemudi berimbang, yaitu daun kemudinya sebagian berada di belakang poros putar dan sebagian kecil berada di depan poros putarannya. Yang kedua, ada kemudi gerak ganda, kedua sisinya ditutupi pelat-pelat sehingga di tengahnya berbentuk rongga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo. Di sini saya akan meresum bearing. Bearing adalah jenis bearing yang dirancang untuk mengenai beban aksial dalam suatu atau dua arah, dalam satu atau dua arah. Bearing ini tidak dapat mengenai beban radial dan hanya cocok untuk aplikasi yang memiliki beban aksial tinggi. Itu saja yang dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
informasi tentang mesin sekoci. Mesin sekoci merupakan salah satu jenis perlengkapan yang harus ada di dalam kapal laut karena perannya yang penting sebagai penolong di keadaan darurat untuk para awak dan penumpang kapal ketika berlayar di laut lepas. Perlengkapan ini pasti dibawa, tidak boleh tertinggal. Sekoci adalah sebagian alat dari perlengkapan pelayar yang harus terpenuhi pada syarat-syarat pembuatan kapal. Sekian dan terima kasih penonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Pratama Safiko dari kelas 11 TBK. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang governor. Governor adalah alat yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan penggerak mula, utama dari kecepatan berlebihan dan menstabilkan kecepatan putaran mesin yang diinginkan. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.